Shalom saudara terkasih. Kita akan sama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kita boleh mengambil waktu tenang sekali lagi, kita bersaat teduh sejenak. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Mari kita bangkit berdiri, dengarlah panggilan beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya, Bapak Ibu boleh kembali duduk. Kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan, saya sungguh percaya Dia hadir di tempat ini. Dan kita siap untuk menerima lawatan Tuhan, amin. Yang siap untuk menerima lawatan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, biar Yesus Allah kita mau melawat kita pada pagi hari ini. Saat kita memuji, saat kita menyembah Dia. Mari angkat suaramu. Angkat hatimu kepada Tuhan kita. Sebab hanya Dia yang layak untuk dipuji. Hanya Dia yang layak untuk kita agungkan. Biarlah puji-pujian selalu ada di mulut kami ya Tuhan. Dan kami terus mau meninggikan Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada ya Tuhanku. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagum
biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari kita semua bangkit berdiri. Katakan, inilah yang kurenungkan Tuhan. Inilah yang kurenungkan. Setiap waktu dialah nyanyian dan pujian, pengagungan hanya bagimu Tuhan. Engkau yang layak Yesus, Engkau yang layak Tuhan. Amin, amin. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, kaulah segalanya dalam hidup kami, kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, kaulah segalanya, Engkau segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Haleluya. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku, mengasihimu, 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 memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh benar. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain di dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Allah kami, Tuhan kami, pencipta di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang layak Tuhan untuk kami muliakan dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Tuhan, kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami. Menjamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Lawat kami semua dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu ya Bapa di surga. Sehingga ibadah ini mendatangkan sukacita Allah, mendatangkan kekuatan yang baru yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan
ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Memberkati kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Lewat puji-pujian kami, bahkan lewat firman-Mu sebentar Bapa yang akan kami dengarkan. Sehingga firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Sehingga kami benar-benar dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan serupa dengan Engkau Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan hati kami Bapa. Pimpin ibadah ini Tuhan dari permulaan, pertengahan hingga selesainya. Dan kami minta kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami Bapa. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setiap roh jahat kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarkanlah kami dapat bebas untuk memuji-Mu, menyembah Engkau Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk meninggikan Engkau. Allah kami yang sungguh luar biasa. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Mari semua sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan sorakan bagi Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan kita. Amin. Dia Allah, ya kita berapa minggu lalu merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dia naik ke surga. Dia berjanji bahwa dia tidak pernah akan membiarkan kita sendiri. Amin. Dia memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita, yang selalu menghibur kita, bahkan memberi kekuatan kepada kita. Mari kita mau terus memuji dia, kita mau meninggikan dia. Sebab hanya dia Tuhan, Raja kita yang kuat dan perkasa. Tuhan kita yang memerintah. Haleluya. Biarlah dia memerintah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan kita. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Katakan Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan Engkau. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Mari sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Muliakan Tuhan kita. Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kami. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Amin. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurah. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Sebab kuasanya tak pernah berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib. Tuhan kita. Mana suaranya? Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan.
Sungguh benar, Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Masih mau terus memuji Tuhan? Amin. Sebab Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan setiap umatnya. Amin. Mari yang mau dipulihkan oleh Tuhan, naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa lagi patahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan, anggur baru. Mari kita bangkit berdiri. Anggur baru tercurah di tempat ini. Ada sukacita. Amin. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya. Jangan lagi hanya jemaat, katakan anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Amin. Penuhi umatnya dengan sukacita. Yang baru tercurah atas kami Tuhan. Haleluya. Umatnya nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini Bapak. Mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Jamah kami, penuhi kami, puaskan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Roh-Mu yang hidup mengalir di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami benar-benar berkenan kepada Tuhan.
pujian ini katakan, Rohmu yang katakan, Tuhan pulihkan aku, Engkaulah damaiku Tuhan. Kita hidup oleh karena anugerah Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Katakan sekali lagi, Rohmu yang hidup penuhiku, penuhi kami Tuhan. Datang urapiku, ku siap kuasamu, hidupku bagimu, ku buka hati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyeku buka hati. Hanya bagimu Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu sekali lagi menyeku buka hati. Hanya bagimu Tuhan, Yesus, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu kau ambil alih. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah di atasmu Tuhan, di atasmu menyembah di atasmu Tuhan, di atasmu Ya Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah Roh Kudus yang mengambil alih setiap kami, hidup kami, pikiran dan hati kami. Untuk kami boleh lebih dekat kepadamu, untuk kami boleh mengerti isi hati dan pikiran-Mu, untuk kami boleh memiliki hati seperti hati-Mu. Karena itu ya Tuhan, jamahlah kami, untuk setiap kami yang akan duduk diam dengar firman-Mu. Lembutkanlah hati kami, kuasai kami ya Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu, Tuhan pakai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberitakan firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus yang hari ini kita peringati bersama-sama. Kita bersyukur untuk karya Allah Tritunggal, di mana Kristus telah turun ke tengah dunia untuk mati di atas kayu salib, kemudian bangkit, naik ke surga, dan Roh Kudus pribadi Allah yang ketiga turun dan beserta dengan setiap kita. Nah saudara-saudara, tema yang kita akan pelajari bersama yaitu Kerajaan Allah dan Roh Kudus. Saudara, kita akan merenungkan dari Wahyu pasal yang pertama, sebenarnya dari ayat yang ke-9 sampai 18, namun kita membagi dua. Kita akan membaca terlebih dulu ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Nanti kemudian kita akan melanjutkannya. Mari kita membuka Wahyu pasal pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-11.
Kita akan membacanya bersama-sama. 3 ayat ini kita baca bersama-sama. Wahyu pertama ayat 9 sampai 11. 1, 2, 3. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari ayat yang kita baca tadi kita melihat ada 2 kata kunci, yaitu kata kerajaan dan ada kata aku dikuasai Roh. Ya, ayat 9 dan ayat 10. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, berarti ada kaitan antara kerajaan Allah dan Roh Kudus. Roh yang dimaksud di sini dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, saudara, konteks pada saat itu penulis Rasul Yohanes, penulis kitab Wahyu ini dibuang di pulau Patmos ya, oleh pemerintahan Romawi, kekaisaran Romawi yang saat itu sedang berjaya, dan kemudian mereka menganiaya gereja-gereja mula-mula pada saat itu. Orang-orang Kristen teraniaya di sana, dan kemudian saudara, mereka mungkin berpikir bahwa di mana kerajaan Allah hari ini. Rasul Yohanes dan orang-orang yang teraniaya pada saat itu, mereka mulai bertanya-tanya, di manakah kerajaan Allah, kok bisa terjadi penganiayaan seperti ini? Kristus sudah terangkat ke surga. Dan kita tahu Pentakosta juga sudah hadir, Roh Kudus sudah hadir dalam hari Pentakosta. Jadi mereka sudah melewati masa-masa Kristus naik ke sorga, demikian pula juga Roh Kudus sudah dicurahkan. Nah, seharusnya ada suatu solusi di dalam kesulitan dan penganiayaan ini. Barangkali mereka berpikir seperti itu. Roh Kudus yang tadinya punya kuasa, di mana yang pernah hadir dan menjamah rasul-rasul, murid-murid pada saat itu. Sekarang ada di mana? Ada kuasa yang dahsyat pada saat itu. Bukankah kerajaan Allah itu belum berakhir? Seharusnya masih terus ada. Tetapi kok sepertinya kerajaan Allah itu timbul dan tenggelam. Nah, kalau begitu bagaimana kaitan atau peran Roh Kudus di dalam kerajaan Allah setelah Roh Kudus dicurahkan? Nah, saudara-saudara, saya terlebih dulu akan memberikan penjelasan singkat mengenai kitab Wahyu, saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan di bagian penglihatan. Nah, saudara, kitab Wahyu itu banyak berisikan penglihatan dan simbol-simbol. Sebelum kitab suci ditulis secara komplit, saudara, Tuhan kadang ya berbicara melalui penglihatan, mengungkapkan divine secret atau rahasia ilahi kepada umatnya. Nah, beda dengan kita hari ini, kitab suci sudah ditulis secara komplit, bahkan di dalam akhir kitab Wahyu itu dituliskan jangan menambahkan, begitu ya, wahyu yang baru. Ini sudah cukup untuk kita bisa menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Untuk mengerti tentang Allah itu sudah cukup. Nah, misalnya Petrus pernah juga mendapatkan penglihatan, dia waktu itu sangat amat lapar, kemudian melihat binatang yang menjalar. Saudara ingat kisah tentang Petrus waktu mendapatkan penglihatan, ada binatang kaki 4, binatang menjalar dan burung. Lalu kemudian kedengaran suara kepada Petrus, sembelihlah, makanlah. Nah, saudara, menurut saudara apakah Petrus benar-benar melihat pada saat itu ya secara kemudian bertemu dengan binatang-binatang tersebut? Jawabannya adalah tidak. Ya, dia melihat secara visual tetapi bukan berjumpa secara fisik. Nah, ini yang dimaksudkan dengan penglihatan di dalam Alkitab.
Dan kemudian Petrus tidak benar-benar makan pada saat itu. Ketika dikatakan sembelihlah dan makanlah, tidak benar-benar makan, tetapi ada makna simbolis daripada penglihatan yang dialami oleh Petrus. Apa makna simbolisnya, saudara-saudara? Bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Nah, Petrus mendapatkan makna simbolis ini. Lalu kemudian ini ditujukan konteks pada saat itu untuk apa? Petrus mau berjumpa dengan Kornelius, orang kafir. Ya, di mana orang Yahudi itu ketika melihat orang kafir itu haram hukumnya. Apalagi berjumpa, bertemu, lalu kemudian bertamu ke rumahnya. Tetapi ada visi khusus yang Tuhan mau supaya apa? Supaya Petrus itu menjumpai Kornelius. Dan sehingga kemudian Injil itu kemudian tersebar ke seluruh bangsa. Nah, dengan penglihatan ini Petrus itu tidak benar-benar makan, tidak benar-benar berjumpa dengan binatang-binatang itu, tetapi melalui penglihatan. Nah, kira-kira ini gambarannya, saudara ya, waktu kita membaca kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu dipenuhi dengan simbol-simbol, ada banyak penglihatan, tetapi sebenarnya tidak benar-benar terjadi secara fisik, secara realita. Misalnya, Wahyu pasal 12 itu ada naga merah yang besar, saudara, berkepala 7 dan bertanduk 10. Di dalam pasal 13 ada binatang serupa macan tutul, saudara. Coba bayangkan kalau kita berjumpa beneran, saudara ya. Atau pada saat itu Rasul Yohanes berjumpa beneran, saudara mungkin akan bingung, bertanya-tanya ini siapa begitu kan. Tetapi ini adalah sebuah penglihatan, secara penglihatan dan khusus Rasul Yohanes saja yang melihat pada saat itu. Dan kemudian ada yang dikatakan ada kerajaan 1000 tahun, 7 sangkakala, 7 malaikat. Saudara, bukan artinya Rasul Yohanes itu berjumpa secara fisik dengan binatang-binatang seperti ini, tetapi juga bukan berarti kita nanti pada akhir zaman juga berjumpa dengan mereka secara fisik, saudara. Tetapi binatang-binatang dan angka-angka yang ada ini itu adalah sebuah simbol yang mengungkapkan kebenaran buat kita. Nah, ada yang berkata bahwa nanti di akhir zaman itu akan berjumpa secara fisik dengan mereka, saudara. Kemungkinan ya kita akan melihat dengan penasaran, bukan dengan confident. Kita ketika melihat sesuatu dengan sesuatu yang baru itu akan membuat kita itu tidak confident karena kita bukan ahli. Tetapi sesuatu yang lama itu membuat kita itu makin confident. Saudara coba misalnya ketemu dengan binatang yang seperti itu tadi. Karena ini kita belum pernah melihat, saudara akan berpikir ini barongsai apa bukan gitu ya kira-kira ya saudara ya. Lalu kemudian ini apa? Kemudian kita tidak mungkin kita akan confident kita berperang dengan mereka begitu ya. Karena ini sesuatu yang kita tidak pernah alami. Sesuatu yang benar-benar baru, tidak pernah berjumpa dengan binatang-binatang tersebut di bumi ini. Nah, saudara-saudara, berarti ada makna simbolis dengan gambaran-gambaran seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa pakai bahasa simbolis? Kenapa Rasul Yohanes itu menggunakan bahasa simbolis? Alasan yang pertama itu adalah memang simbolis itu sebuah cara atau salah satu cara dalam menyatakan kebenaran. Tidak ada salahnya menggunakan bahasa simbol, sah-sah saja. A picture is worth 1,000 words. Sebuah gambar itu punya nilai sama dengan ribuan kata-kata, kata orang seperti itu. Jadi nggak apa-apa dengan gambar itu memberikan makna yang besar, makna yang meaningful, ya dengan gambar-gambar dan simbol. Misalnya, saudara bisa melihat gambar yang ada di layar ini. Ya. Ada beruang besar melawan landak yang kecil. Nah, dikasih nama ya. Beruang besarnya itu Rusia. Landak yang kecilnya itu
Ukraina ya. Meskipun kecil-kecil ini cabai rawit lah kira-kira begitu kan saudara ya. Nah dengan gambar ini kita langsung menangkap. Tek, oh ini toh maksudnya. Tidak perlu dijelaskan dengan banyak kata-kata. Kemudian yang kedua. Ya saudara. Langsung senyum-senyum bukan? Ya. Ada dua negara yang sekarang sama-sama kuat nih, jangan main-main lu ya, kira-kira begitu ya. Dulu lu boleh kuat nih ya, sekarang nih wah bersaing. Ya. Ada benderanya saudara langsung tahu kan. Yang ketiga. Kalau ketawa senyum-senyum saudara langsung, oh itu maksudnya ya. Dulu pernah ada mantan gubernur yang melawan premanisme. Kalau gambar ini diberikan ke negara yang lain, mungkin mereka bingung. Ya, mereka bingung. Ya tidak kontekstual maksudnya. Ini kok bisa begini ya, kira-kira begitu ya saudara ya. Tetapi kalau kita langsung, oh ngangguk-ngangguk saudara ya, kita langsung mengerti. Kemudian yang keempat, ini konteks negara luar, saudara bisa mengerti nggak kira-kira? Yang sudah pernah tinggal di luar. Jadi kalau di US itu warga sana begitu ya, kalau sekolah itu berhutang begitu ya. Nah begitu graduation, lulus ya, bayar utang kamu. Kira-kira begitu saudara ya. Nah kita bingung karena kita Indonesia. Tapi di sana mereka paham benar ya dengan gambar ini. Ini maksudnya saudara, dengan satu gambar langsung kita bisa nangkep maknanya apa. Itu alasan pertama. Simbolisme memang dipakai untuk menyatakan kebenaran. Bahkan politik-politik di Indonesia juga seringkali dinyatakan dengan gambar-gambar sindiran juga terhadap pemerintah. Kemudian alasan yang kedua, konteks pada saat itu memang terjadi penganiayaan dan pemerintahan Romawi sehingga kebenaran itu disembunyikan dari outsider itu. Jadi memang sengaja pakai bahasa simbol untuk kalangan sendiri. Supaya apa? Supaya memang pemerintah Romawi itu tidak tahu maksudnya apa. Ini apa sih kayak begini ya. Padahal lagi ngomongin orang itu gitu saudara ya. Jadi memang pakai bahasa simbol ini saudara-saudara. Supaya orang Kristen pada saat itu memang aman. Tidak makin penganiayaannya tidak makin bertambah. Waktu outsider baca, waduh ini bahasa apa udahlah. Tetapi kalau pakai bahasa yang mudah dimengerti, wah langsung ketahuan mungkin hukumannya bisa lebih berat. Kira-kira begitu. Nah tetapi saudara simbol-simbol yang dipakai itu kenapa kok kita sangat tidak familiar dan kita tidak mengerti karena memang kita beda budaya, beda zaman. Tetapi orang pada saat itu orang Kristen mula-mula dan Rasul Yohanes itu mereka ngerti. Mereka familiar dengan simbol-simbol itu. Tetapi kita yang apalagi sudah 2000 tahun kemudian kita tidak ngerti karena kita tidak familiar. Jadi sebenarnya simbol-simbol yang digunakan adalah simbol-simbol yang lama. Simbol-simbol yang mereka pernah gunakan sebelumnya saudara-saudara. Lalu digunakan lagi. Nah itu sebabnya tadi saya katakan kalau ini benar-benar sama sekali baru, ya semuanya serba baru, benda-benda yang baru, itu akan membingungkan, tidak ada confident yang muncul di dalam orang Kristen mula-mula pada saat itu. Misalnya saya kasih ilustrasi, saudara jangan kepo deh. Ya saudara langsung nangkep bukan? Saudara tahu maksudnya kepo, ya sedikit-sedikit. Susah yang jelasin ya, merhatiin orang yang terlalu berlebihan kira-kira begitu loh saudara. Tapi kalau bahasa ini 50 tahun yang lalu saudara tanya, mereka akan bingung. Atau 20 tahun yang lalu, kepo itu apa? Saudara pasti akan bingung. Saya lagi OTW ya, tolong tunggu sebentar, saya lagi OTW. 50 tahun yang lalu tidak ada bahasa ya, OTW. Ya, jangan salfok ya, salfok saudara, salah fokus itu loh. 20 tahun yang lalu nggak ada bahasa ini. Jangan baper ya anak muda ini, baperan aja ya kerjaannya ya, baperan aja. Ya,
bawa perasaan ya, baper itu kebawa perasaan, dikit-dikit galau ya, hati nggak enak. Tapi bahasa ini tidak ada di 10 tahun yang lalu, apalagi 50 tahun yang lalu. Saudara bisa nangkap konteksnya beda. Nah pada saat itu juga konteksnya beda, tetapi mereka pakai bahasa simbol-simbol khususnya di dalam perjanjian lama. Yang mereka sudah pernah pelajari, mereka sudah pernah tahu. Sehingga nangkep langsung waktu disampaikan dalam bentuk simbol. Kira-kira saudara sudah paham akan hal ini? Kalau gitu kita akan lanjut ke ayat 12 sampai ayat 18. Mari kita lihat ayat 12 sampai ayat 18. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah saudara lihat ada bahasa-bahasa simbol ya banyak. Nah kita akan lihat tentang 7 kaki dian dari emas. Nah ini seperti kita mengisi teka-teki saudara ya. Memikirkan apa jawabannya. 7 dian kaki dari emas. Taunya dari mana? Kita melihat dari Keluaran 25 ayat 31a. Haruslah engkau membuat kandil atau kaki lampu ini dari emas murni. Keluaran 25 ayat 37, haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang di depannya. Saudara ini maksudnya ada kaki lampu itu loh yang seperti garpu tala itu saudara, kalau Jumat Agung saudara nyalakan lilin begitu ya. Itu kan seperti itu bentuknya. Nah, ternyata dari zaman perjanjian lama ini sudah digambarkan di kemah suci, dipakai di kemah suci. Berarti ini menunjuk kalau konteks perjanjian baru menunjuk pada gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang tugasnya adalah bersinar bagi dunia. Terang yang disimbolkan dengan 7 nyala lilin berarti menerangi secara sempurna. Jadi saudara kita bisa menyimpulkan bahwa 7 kaki dian dari emas itu adalah gereja Tuhan. Dan langsung konteks pada saat ini ada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia pada saat itu. Yang mewakili gereja-gereja di seluruh dunia hingga hari ini. Jadi permasalahan mereka itu cukup kompleks dan itu bisa diterapkan atau direlevansikan untuk gereja-gereja hari ini. Lalu kemudian kita bisa melihat di sini seorang serupa anak manusia. Siapakah dia? Saudara langsung menjawab, dialah Yesus Kristus. Nah kita sudah ada di sini posisinya saudara-saudara ya. Tetapi pada saat itu mungkin mereka juga bingung-bingung ya. Sebab kenapa? Dalam perjanjian lama itu anak manusia itu mungkin adalah utusan Allah. Kita lihat Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa di hadapannya.
Ya, kita langsung kenal di sini Yesus Kristus Sang Mesias. Dialah anak manusia yang diurapi. Tetapi ini konsepnya juga terambil dari Perjanjian Lama. Ya, Daniel mengalami penglihatan yang mirip dengan Rasul Yohanes. Kemudian jubah panjang sampai kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ya, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama ini adalah menggambarkan pakaian raja dan imam. Artinya apa? Artinya Yesus memegang otoritas yang tertinggi. Dialah raja sekaligus imam. Imam yang bisa berhadapan dengan Allah Bapa, menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Kemudian kepala dan rambutnya putih. Nah, habis ngeliat Yesus, rambutnya kok putih gitu ya. Apa artinya rambutnya putih, saudara-saudara? Di dalam firman Tuhan, rambut putih itu mahkota kemuliaan. Jadi enggak usah semir rambut ya, saudara-saudara ya. Ya, kalau udah banyak ubannya, saudara, ya itu mahkota kemuliaan. Kita lihat di sini Imamat 19 ayat 32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Nah, berarti ini adalah sosok utusan Allah yang layak menerima hormat, menerima kemuliaan. Simpan dulu jawabannya Yesus, saudara ya. Simpan dulu, gak seru kira-kira. Utusan Allah yang layak dihormati karena rambutnya semuanya putih. Kemudian matanya bagaikan nyala api. Apa maksudnya? Amsal 16 ayat 30a. Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Jadi kalau matanya merem, justru suka nipu. Berarti kalau matanya melek, melotot, bahkan keluar nyala api, kira-kira apa? Kira-kira dia bisa melihat sampai kedalaman hati manusia, melihat dengan adil, dia tidak kompromi, dia tidak pernah melakukan tipu daya kepada kita. Dia akan menghakimi dengan benar dan adil. Kemudian kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. Ya, jadi kakinya itu bagaikan tembaga, saudara-saudara. Nah, kaki di sini ya itu difungsikan untuk menginjak-injak musuh Allah. Kita lihat Mazmur 110 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Wah, ini utusan Allah ini luar biasa, sangat berkuasa, musuhnya sampai diinjak-injak dan tidak berdaya. Kemudian suaranya bagaikan desau air bah. Kira-kira apa? Kemuliaan itu sampai bergelora. Ya, kemuliaan Tuhan itu sampai bergelora. Yehezkiel 43 ayat yang kedua. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Ya, jadi ini kemuliaan ini gak sembarangan, bahkan sampai bergelora dengan suara yang sangat keras seperti ini. Kemudian tangan kanannya memegang 7 bintang. Tangan kanannya memegang 7 bintang. 7 bintang itu artinya ayat 20 itu malaikat 7 jemaat atau pemimpin gereja. Jadi waktu itu ada pemimpin gereja yang memegang 7 jemaat. Berarti ada 7 pemimpin gereja. Kira-kira seperti itu. Dan artinya tangan kanan Allah itu melindungi, memprotek pemimpin gereja yang mau sungguh-sungguh menggembalakan jemaatnya. Dilindungi oleh Tuhan, diprotek oleh Tuhan. Jangan khawatir, ada perlindungan ekstra dari Tuhan. Kemudian dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Wah, ini kan ekstrim ya, kalau benar-benar ngelihat seperti ini secara fisik bagaimana kita ngelihat, saudara ya. Dari mulutnya keluar pedang, saudara. Ini kayak
magic begitu kan ya, atau ilmu-ilmu ya dari orang-orang yang malah justru berlawanan dengan kekristenan bahkan. Karena kalau ini diartikan secara literally atau secara fisik begitu. Tetapi ini simbol, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam, itu artinya firman-Nya itu berkuasa. Kalau biasanya seseorang itu mengalahkan seseorang itu dengan pedang secara materi, tetapi ini dari firman. Dari firman-Nya itu cukup dengan firman dalam penghakiman, musuhnya itu langsung dikalahkan melalui perkataan firman-Nya. Tahu dari mana? 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. 2 Tesalonika 2 ayat 8 dikatakan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Wah, luar biasa ya. Tidak perlu pakai pedang-pedangan ya saudara ya. Tapi cukup dengan firman, orang dunia aja bisa langsung jadi kok. Tata surya, jadilah ini, jadilah itu. Kenapa harus repot-repot ya pakai pedang-pedangan kayak pencak silat begitu. Ya, langsung dengan firman musuh dikalahkan. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Nah di sini mau mulai langsung, oh enggak. Si Rasul Yohanes tadinya rambutnya putih, ini mulai bingung ya, ini siapa ya, nabi siapa. Tetapi begitu dikatakan wajahnya bersinar-sinar, dia ingat peristiwa transfigurasi. Di mana Rasul Yohanes, Yakobus, Petrus pernah dibawa naik di atas gunung. Melihat Yesus yang bercahaya seperti matahari. Lalu kemudian dikatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ini dia perkataan akulah, aku adalah aku. Yesus pernah berkata bahwa akulah ini, akulah itu, akulah itu. 7 perkataan akulah. Benar ini Yesus. Yesus juga pernah berkata bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Dan dikatakan lagi, aku telah mati dan hidup sampai selama-lamanya. Itu yang baru terjadi. Yesus mati dan bangkit dari kubur, menampakkan diri kepada murid-murid dan kemudian naik ke surga, bertahta untuk selama-lamanya. Dan dikatakan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ia berkuasa atas kematian dan berkuasa atas dunia orang mati. Kemenangan itu milik Kristus. In the end, Jesus wins. Wah, luar biasa saudara-saudara. Jadi saudara, kita bisa melihat di sini ketika Rasul Yohanes melihat sosok anak manusia itu, dia langsung menyimpulkan ini Yesus. Dan Yesus itu sangat powerful. Kuasa Yesus begitu sempurna. Yesus begitu berkuasa dan sampai detik ini ia tetap berkuasa. Bahkan ia terlibat di dalam dunia ini dan di tengah gerejanya. Dan kerajaan Allah masih ada. Kerajaan Allah masih berkuasa. Ia tidak timbul dan tenggelam. Tetap ada sampai selama-lamanya. Puji Tuhan kira-kira mendapatkan penguatan seperti itu. Luar biasa saudara-saudara. Itu yang dialami oleh Rasul Yohanes. Tetapi pertanyaannya kalau begitu, apa peran Roh Kudus di dalam kerajaan Allah? Dari tadi kita bicara soal Yesus. Kita menyimpulkan ternyata ini benar-benar Yesus yang luar biasa dan Yesus begitu powerful, luar biasa. Pertanyaannya adalah, apa peran Roh Kudus dalam kerajaan Allah? Yang pertama, Roh Kudus mendorong setiap orang percaya untuk memuliakan Yesus. Mendekat kepada Yesus, menyembah Yesus, dan memuliakan Yesus. Saudara, semakin kita penuh dengan Roh Kudus, fokus hidup kita hanya melihat, mengenal, kagum, menyembah, dan memuliakan Yesus. Roh Kudus tidak pernah berbicara untuk dirinya sendiri.
Roh Kudus tidak pernah melakukan mujizat untuk dirinya sendiri dan dipuaskan oleh mujizat tersebut untuk dirinya. Roh Kudus tidak pernah membuat visi yang baru, saudara. Roh Kudus tidak pernah mengatakan, ayo sembah saya, muliakan saya. Roh Kudus tidak pernah, saudara, untuk membuat kita itu tergila-gila dengan dia. Tetapi Roh Kudus membuat kita untuk kagum kepada Yesus. Roh Kudus semakin menguasai hidup kita, kita makin mendekat. Kita makin kenal Yesus, kita makin menyembah Yesus, kita makin memuliakan Yesus, saudara-saudara. Seorang teman saya memberikan ilustrasi begini. Roh Kudus itu punya peran seperti tour guide. Tour guide itu akan menjelaskan objek yang akan dia tuju. Tidak pernah menceritakan dirinya, saya dulu begini, keluarga saya seperti ini. Saudara, tour guide tidak pernah melakukan hal itu. Dia akan menjelaskan objek yang dituju. Ayo ikut saya, lihat di itu. Ini objeknya keren banget loh, luar biasa sekali. Kalau ke sini luar biasa loh. Ayo ambil gambar di sini, begitu ya. Tidak pernah dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Kita lihat ayatnya. Yohanes 16 ayat 13-14. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jelas di sini saudara-saudara, Roh Kudus fungsinya apa? Membawa kita memuliakan Yesus. Tapi sedihnya ada banyak gereja, ada banyak pengajaran yang melebaikan Roh Kudus. Sedikit-sedikit Roh Kudus, sedikit-sedikit ini tumbang dalam roh, penuh Roh Kudus, harus begini, harus begitu. Saudara, peran Roh Kudus yang sesungguhnya adalah membuat kita menyembah Kristus. Makin kita mengenal Kristus, makin kita dekat dengan Kristus. Andai kata mujizat itu dilakukan untuk membawa kita kepada Kristus. Dan ingat, mujizat yang terbesar adalah orang percaya kepada Kristus. Mereka bebas dari hukuman kebinasaan. Lalu mereka datang kepada Kristus. Itulah fungsi daripada Roh Kudus. Yang kedua, saudara. Roh Kudus akan melenyapkan ketakutan setiap orang percaya. Ada satu ayat yang saya skip di sini, ayat 17, kita lihat sekali lagi, saya bacakan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Sudah kita fokus terhadap dua kata, jangan takut. Sudah, ini fungsi Roh Kudus untuk mengingatkan dan melenyapkan ketakutan kita. Mungkin hari ini kita sedang mengalami ketakutan. Dan banyak orang Kristen mengalami ketakutan. Ketakutannya sangat banyak. Permasalahan hidup, masalah ekonomi, politik, keluarga dan sebagainya membuat kita gelisah. Dan mengalami ketakutan, tetapi Roh Kudus seperti mengingatkan kita, jangan takut. Nah, pertanyaannya, ketakutan yang seperti apa yang dikatakan jangan takut itu? Ada beberapa ayat firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan juga menyebutkan beberapa kali jangan takut. Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, pada semuanya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ini soal kekhawatiran kehidupan. Besok bagaimana, masa depan bagaimana, anak sekolah bagaimana dan sebagainya. Masalah makan sandang papan. Nah saudara-saudara, di sini Roh Kudus mengingatkan supaya jangan takut bahwa kerajaan Allah sudah diberikan kepadamu. Tetapi ada jenis ketakutan yang lain, saudara. Kita lihat Lukas 1 ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Konteks juru selamat pada saat itu adalah konteksnya sang juru selamat akan lahir. Berarti ketakutan di sini dikaitkan dengan apa? Dengan berita keselamatan. Bahwa Maria itu akan membawa berita keselamatan ke seluruh dunia dengan membesarkan, melahirkan sang Mesias itu. Jadi saudara, ketakutan yang jenis ini, saudara, ketakutan di mana ada seorang itu ingin mengabarkan berita Injil tetapi kok sulit ya. Kok menegangkan ya. Kok banyak kendala ya. Tetapi jangan takut. Kemudian kita lihat Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Jangan takut. Kemudian Kisah Rasul 18 ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Saudara, ini kemudian ketakutan ini kemudian semakin bertumbuh dan semakin berbelok arah dari ketakutan yang hanya memikirkan masa depan dan kehidupan, tetapi memikirkan untuk pekerjaan Allah, kerajaan Allah, di mana kita itu dilibatkan oleh Tuhan untuk berbagian di dalamnya. Jangan takut, kerjakan. Supaya kerajaan Allah itu semakin genap, orang-orang yang sudah dipilih Allah itu benar-benar meresponi, dia terima Roh Kudus, percaya kepada Kristus. Jangan takut, beritakan firman kepada mereka. Jangan takut, nyatakan akan kasih dan kabar baik yang saudara pernah alami. Nah saudara-saudara, Tuhan punya cara bagaimana supaya ketakutan kita itu lenyap. Kalau tadi sebelumnya Roh Kudus itu seperti tour guide, maka saudara di bagian ini saya memberikan ilustrasi. Kristus itu seperti drone yang memberitahu kita dari atas apa yang terjadi di hari esok. Karena dialah yang awal dan yang akhir. Ngelihatnya dari drone. Saudara tahu drone? Kamera yang bisa terbang gitu ya. Kita lihat yang satu ini. Monasnya kelihatan kecil ya saudara ya. Pakai drone loh. Belum dilihat dari surga saudara ya. Kecil banget. Akulah awal dan akhir. Ngelihatnya dari surga. Seperti Rasul Yohanes dibawa lihat tuh ujungnya. Hal yang kecil bagi aku lakukan. Mengapa kamu takut? Saudara, kalau kita udah tahu ujungnya seperti apa, kenapa kita harus takut? Apa yang saudara dan saya takutkan? Ada Dia yang awal dan yang akhir. Dan ketika awal sampai akhir itu dia melintasi ruang dan waktu sepanjang zaman. Dilihat dari atas. Saudara, ini juga punya pengertian bahwa ada mata Kristus yang melihat ke bawah.
melihat gedung-gedung tadi, apartemen-apartemen yang mewah, perumahan-perumahan, kumuh maupun elit. Adakah jiwa-jiwa yang belum percaya? Kristus melihat dengan belas kasihan. Jangan biarkan mereka binasa. Dan Kristus rindu memakai setiap kita untuk berpartisipasi dalam kerajaan Allah. Yang bisa melihat secara detail adalah tour guide, karena tour guide-nya langsung connect sama drone-nya. Tetapi kita tidak. Tugas kita deket-deket sama tour guide-nya. Sedikit-sedikit tanya, ini kemana jalannya nih? Tanyanya gimana? Lewat firman Tuhan. Jangan yang lain. Lalu tour guide-nya kasih tahu, lu ke sana, belok kanan, belok kiri. Kalau kita nggak taat ya kita nyasar, betul nggak? Tetapi kita taat, tour guide yang ngomong. Dan tour guide-nya connect sama drone itu. Jadi pasti nggak mungkin kita nyasar. Tetapi tour guide-nya juga membisikkan kita, itu ajak join ke kerajaan Allah. Dia belum percaya. Aduh takut, ayo ngomong, berani. Aduh takut, ayo aku bantuin, kira-kira gitu ya saudara ya. Akhirnya berani ngomong, bener kan. Habis itu percaya kepada Kristus. Itulah maksudnya saudara, kerajaan Allah dan Roh Kudus. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh menjadi rekan Allah Tritunggal untuk kita boleh menggenapkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Mujizat terbesar, seluruh bangsa dan suku bangsa datang menyembah Tuhan. Inilah yang menjadi fokus utama pekerjaan Roh Kudus untuk diwujudkan di tengah dunia ini. Rindukah kita untuk kita semakin dipakai oleh Roh Kudus? Mari kita ambil waktu tenang sejenak. Saudara, bicara dengan Allah Roh Kudus, bicara dengan hatimu. Nyatakan kekhawatiranmu. Dan Roh Kudus juga berbisik kepadamu. Ayo sama-sama berbagian dalam pekerjaan. Kerajaan Allah masih nyata dan masih belum genap. Minta saudara dan saya berbagian di dalamnya. Beritakan Injil Kristus sehingga jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita naikkan pujian ini, kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh dipakai oleh Roh Kudus, dipenuhi, dipimpin, diarahkan. Sehingga ya Tuhan, semakin banyak orang mengenal Yesus, semakin banyak orang percaya pada Yesus, dan berita keselamatan boleh tersebar di seluruh dunia. Orang-orang boleh diselamatkan. Kami bersyukur untuk karya Roh Kudus di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, saudara, kita bersatu dengan seluruh gereja sepanjang abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan penatalayan oleh ke depan. Kemudian kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, sebentar kami akan memberikan persembahan untuk memperlebar kerajaan-Mu di tengah gereja Petra Indonesia ini. Kami berdoa, biar uang yang tidak seberapa yang kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh
memberikan dengan tulus. Dengan demikian kami terlibat di dalam pekerjaan-Mu yang besar, yang sempurna. Kami berdoa untuk menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena telah menjadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatakan ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata Iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena telah menjadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatakan ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena telah menjadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatakan ramai dan cemerlang. Kuasa Kristus nyatakan ramai dan cemerlang. Mari kita satu dalam doa. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, Kau Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kekuasaan-Mu, kasih-Mu yang tidak terbatas itu boleh membuat kami terpikat, boleh melihat kami kagum ya Tuhan akan karya-Mu. Dan pekerjaan Roh Kudus yang sangat luar biasa. Sehingga kami pada hari ini boleh datang memuji menyembah Tuhan. Itulah karya Roh Kudus. Sehingga kami boleh percaya kepada Kristus. Kami memohon ya Tuhan agar Engkau terus memakai setiap kami untuk menjadi rekan kerja-Mu. Untuk berbagian di dalam kerajaan sorga. Sehingga kami percaya Tuhan boleh terus memakai kami dan banyak jiwa boleh dimenangkan di dalam pekerjaan-Mu. Ya Tuhan, kami tidak layak, kami manusia yang terbatas. Kami masih berdosa, tetapi ya Tuhan, kami sadar bahwa kuasa kami lemah, kami terbatas, kami butuh kuasa dan pengampunan Tuhan. Kami berdoa, biar Engkau terus melayakkan kami, Engkau terus menuntun setiap kami, dan Allah Roh Kudus terus menyertai kami. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap pekerjaan, setiap keluarga kami, setiap kami yang bergumul di dalam pergumulan yang tidak mudah. Ada sakit penyakit, ada pergumulan pekerjaan, ada konflik dalam rumah tangga. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan. Engkau nyatakan keajaiban-Mu ya Tuhan. Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tetapi kami percaya semua ini untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa, kami berserah kepadamu. Dan kami juga menyerahkan untuk Pak Yung yang tidak bersama-sama dengan kami. Karena Jumat malam kemarin ada malam penginjilan. Dan cukup dihadiri oleh banyak orang yang belum percaya. Kami bersyukur melihat pekerjaan Tuhan
Dan banyak dari antara mereka yang mendengar firman dan kemudian mengerti dan kemudian mereka boleh meresponi dengan iman mereka. Kami berdoa perkataan firman yang sudah disampaikan boleh tertanam di dalam hati dan jiwa mereka. Jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Mungkin ada kerabat-kerabat mereka yang belum percaya. Mereka mendengar firman Tuhan dan kemudian percaya. Kami berdoa ya Tuhan menyerahkan dampak daripada pemberitaan Injil di Solo hari Jumat kemarin dan hari ini Pak Yung juga akan memberitakan firman Tuhan di Gereja Kalam Kudus. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh menyatakan berkat-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memakai untuk setiap perkataannya. Dan setiap jemaat Tuhan boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan mengenal Tuhan. Kami juga berdoa setiap kami yang sudah dengar firman Tuhan boleh sungguh-sungguh dikuatkan. Sehingga kami boleh makin dekat dengan Yesus. Kami boleh makin menyembah, makin kagum dengan Yesus dan memuliakan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang mendengar seruan doa kami. Dan punya Allah yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, bukalah hatimu lebar-lebar dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih dari Allah Bapa, pengampunan dan anugerah dari Allah Anak Yesus Kristus, dan kuasa dan penyertaan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk.